Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kembali menambah ilmu pengetahuan agama kita. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan untuk bekal pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah telah dikisahkan mengenai kedermawanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu saat peristiwa hijrah beliau SAW, yang peristiwa ini akan senantiasa terukir di dalam sejarah Islam. Di situ disebutkan bahwa begitu Nabi SAW tiba di kota Madinah, lalu beliau mengendarai binatang tunggangannya dengan diiringi oleh orang-orang saat itu. Sampai akhirnya binatang tersebut menderum di lokasi calon masjid Rasulullah SAW di Madinah. Di tempat dan hari itu juga beliau SAW mendirikan sholat bersama kaum muslimin. Dan lokasi tersebut adalah kebun kurma milik Suhail dan Sahal, dua orang anak yatim yang berada di bawah asuhan As'ad bin Zurarah. Rasulullah SAW bersabda ketika binatang tunggangannya menderum di tempat tersebut. Beliau bersabda, tempat ini insya Allah akan menjadi tempat tinggal saya. Kemudian beliau memanggil dua orang anak pemilik tanah tersebut dan menawar tanah mereka untuk dijadikan masjid. Kemudian keduanya berkata, "Tidak wahai Rasulullah, bahkan kami menghibahkannya untuk engkau wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW enggan untuk menerimanya sebagai hibah, sehingga beliau tetap membelinya dari keduanya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat potret kedermawanan salah seorang dari kaum muda di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW ketika ia menerima warisan dari ibunya berupa sejumlah harta yang menyenangkan jiwa. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sedekah yang mesti ia keluarkan. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata, seorang anak datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dan meninggalkan perhiasan. Apakah aku boleh menyedekahkannya atas nama ibuku?" Kemudian beliau bertanya, "Ibumu menyuruhmu untuk melakukannya?" Lantas ia pun berkata, "Tidak." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tahanlah kalung ibumu itu." Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, lihatlah juga Ubaidillah bin Abbas yang terkenal sebagai seorang dermawan. Ibnu Sa'ad berkata, Abdullah dan Ubaidillah, dua orang putra Abbas. Keduanya datang ke kota Makkah, maka Abdullah menyebarkan ilmu ke segenap penduduknya, sedang Ubaidillah membagi-bagikan makanan untuk mereka. Ubaidillah adalah seorang pedagang yang sukses. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan bahwa pada peristiwa perang Khandaq, di saat penderitaan kaum muslimin sudah semakin menjadi-jadi, Jabir merasa sedih melihat kondisi yang menimpa Nabi SAW. Dan Jabir radhiyallahu anhu pun berkata, pada hari-hari pertempuran Khandaq, kami menggali parit. Kemudian ada sebongkah batu keras yang menghalangi kami. Orang-orang datang menemui Nabi SAW seraya berkata, ada batu keras yang melintangi parit kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku yang akan turun tangan langsung. Lalu beliau berdiri. Sedang ketika itu ada batu yang terikat di perut beliau. Kami melewati 3 hari tanpa menyantap makanan. Rasulullah SAW mengambil godam,
kemudian memukulkannya ke batu tadi, hingga batu itu hancur menjadi pasir yang berhamburan. Kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku mengambil kesabaran. Izinkan aku kembali pulang ke rumah. Aku akan berkata kepada istriku bahwa aku melihat pada diri Rasulullah SAW sebuah kesabaran. Adakah kamu sedikit makanan?" Istriku menjawab, "Aku punya gandum dan seekor anak kambing." Aku pun menyembelih kambing dan menumbuk gandum. Lalu aku masukkan daging itu ke dalam sebuah periuk. Kemudian aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika adonan telah melunak dan daging dalam wadah di atas tungku hampir matang. Kemudian aku berkata, "Aku mempunyai sedikit makanan. Silahkan Anda datang bersama 1 atau 2 orang ke rumahku." Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Seberapa banyak makanan itu?" Aku beritahukan jumlahnya. Lantas beliau bersabda, "Makanan yang banyak dan baik." Beliau melanjutkan, "Katakan kepada istrimu untuk tidak mengangkat pembakaran dan adonan roti dari perapian hingga aku datang." Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, "Bangkitlah kalian semua." Maka segenap kaum Muhajirin dan Ansor saat itu pun berdiri bangkit. Dan ketika Jabir masuk menemui istrinya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang bersama kaum Muhajirin dan Ansor serta orang-orang yang ada bersama mereka." Lantas istrinya bertanya, "Apakah beliau menanyakan sesuatu kepadamu?" Kemudian Jabir menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masuklah kalian dan jangan berdesak-desakan." Kemudian mulai beliau memotong-motong roti dan menaruh daging di atasnya, lalu menutup periuk dan perapian bila mengambil daging atau roti darinya. Lalu beliau mendekatkannya kepada para sahabatnya dan mengambilkannya. Beliau terus memotong-motong roti hingga semua orang kekenyangan, dan ternyata makanan itu masih tersisa banyak. Beliau terus memotong-motong roti hingga semua orang kekenyangan, dan ternyata makanan itu masih banyak tersisa. Kemudian Jabir berkata kepada istrinya, "Makanlah ini dan hadiahkanlah. Sungguh orang-orang sedang ditimpa kelaparan." Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, barangkali generasi muda kita belum memahami nilai harta yang ia dapatkan. Sebab mereka masih hidup di bawah tanggungan biaya keluarga. Adapun mereka, generasi muda sahabat Nabi Muhammad SAW, sangat dermawan menginfakkan harta meskipun hanya sedikit yang mereka miliki. Bahkan, sebagian di antara mereka ada yang rela melewati malam dalam kondisi lapar. Bahan makanan untuk diri dan keluarganya pun diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bagusnya bila generasi muda ini terlatih dan melatih dirinya untuk berinfak dan berderma di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi tolak ukur bukannya besaran harta yang diinfakkan, melainkan nilai-nilai keikhlasan yang dengannya mereka mendermakan sedikit harta yang mereka miliki. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, begitulah perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, yakni ketika beliau bersabda, "Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Tidak ada penerjemah di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian ia melihat ternyata tidak ada sesuatu pun yang ia persembahkan. Selanjutnya ia menatap ke depan. Ternyata neraka telah menghadangnya. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian yang bisa menjaga diri dari neraka, meski hanya dengan memberikan separuh kurma, maka lakukanlah. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa kalaupun tidak mendapatkannya, maka hendaknya ia mengucapkan kata-kata yang baik. Demikianlah para pendengar yang budiman, mudah-mudahan apa yang diperbuat oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi teladan bagi kita semua dan memotivasi kita semua untuk mau membelanjakan sebagian dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.